Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 1 ayat 21 bunyinya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dihadapi oleh gereja mula-mula terkait tentang para pemberita-pemberita atau nasihat-nasihat palsu, kita juga akan hadapi dalam setiap masa. Akan banyak sekali roh-roh pemecah di dunia ini dan yang akan membuat tubuh-tubuh Kristus menjadi terpecah. Dan pemahaman-pemahaman tersebut lahir dari cara manusia berpikir dan menjadi sebuah keinginan untuk menyatakan suatu hal yang sesuai dengan apa yang ia kuasai. Dan banyak sekali orang tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi mencoba untuk menguasai Roh Kudus. Lihatlah bagaimana manusia sering sekali mengintervensi Allah dalam cara Tuhan untuk menyatakan keselamatan kepada dunia ini. Ketika Allah menyatakan keselamatan itu dalam pribadi Yesus Kristus, ada juga pengertian-pengertian yang muncul dari dunia ini ingin mengintervensi. Melalui apa? Mencoba untuk tidak mutlak tunduk kepada penyataan Allah dalam pribadi Yesus Kristus, tetapi mempergunakan cara analogi yang mereka pikir adalah sesuatu hal yang bersifat kritis dan membuat pengertian itu semakin kering. Dan itulah yang sering lahir dari nasihat-nasihat mereka yang hanya ingin sesuatu hal dapat dinyatakan dengan sebuah substansi kerealitaan, yakni dengan cara manusia dapat menjangkaunya dengan pengertian-pengertian sendiri. Dan inilah yang dinasihatkan oleh kitab Yudas kepada kita semua, supaya kita dalam zaman ini memelihara diri kita dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita sedang menanti akan kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus? Kita harus sadar betul bahwa yang kita nantikan adalah Dia yang penuh kemahakuasaan itu. Yesus Kristus yang datang ke dunia ketika ia dilahirkan adalah pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi, sehingga Dia ditolak banyak orang. Dan ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, bukankah itu menjadi sesuatu hal yang mencengangkan? Mengapa demikian? Karena semakin banyak orang yang dipengaruhi oleh nasihat-nasihat kebohongan itu yang memecah-becah belah tubuh Kristus dan tidak tunduk kepada tuntunan Roh Kudus akan terkejut, karena Kristus datang dalam kemuliaannya, bukan lagi datang dalam bentuk kehinaan. Ia dipermalukan ketika dia dalam pribadinya sebagai manusia, tetapi ia telah dimuliakan sebagai raja atas segala yang ia telah ciptakan. Dan kini saudaraku yang terkasih, pahamilah bagaimana untuk bisa hidup konsisten dalam kehidupan beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Jangan mau menjadi seseorang yang terlalu mudah didoktrin oleh pengertian-pengertian yang lahir dari pemahaman manusia. Banyak sekali orang memang mempergunakan sikap skeptis untuk menemukan nilai tertinggi. Tetapi apakah ketika seseorang berusaha skeptis dengan segala sesuatunya, sulit untuk percaya, kemudian ia menemukan sebuah rujukan yang merupakan hasil produksi pikirannya sendiri, apakah seseorang itu yang dapat menjangkau pikirannya akan menjadi tunduk kepada apa yang dapat ia pikirkan? Ini yang harus menjadi sesuatu hal yang kita antisipasi dalam kehidupan ini. Karena ternyata kita mengerti satu hal, yang kita lakukan ini bukan melulu adalah sesuatu hal yang bersifat kepribadian dalam tubuh. Tetapi yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu hal yang benar-benar dituntun dalam pribadi Roh Kudus itu sendiri. Mengapa demikian? Karena kita harus bersandarkan dalam pernyataan yang benar.
yakni firman Tuhan, bukan pengertian manusia. Peganglah apa yang telah dinyatakan kepada saudara, yakni beriman sungguh-sungguh kepada pribadi Yesus Kristus. Mari membenci pakaian yang usang itu, tetapi kita menarik kembali mereka dari api yang begitu panas tersebut. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Engkau memberikan pengertian yang sungguh dalam bagi kami, supaya kami memelihara hidup kami dalam penantian kami kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kami, supaya kami dapat membedakan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sehingga kami tetap kepada apa yang telah Engkau nyatakan dalam prinsip yang sesuai dengan firman. Ampunkan segala kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.